I'll ask you one last question. You don't like Bitcoin? You wouldn't invest in Bitcoin? Do you invest in the stock market at this moment? So not at this moment. I think it's high. So I have not invested in the stock market at this moment. I have in the past, but I have not at this moment. I think it's high. Okay. Bitcoin, I just seems like a scam. I was surprised. With us, it was at 6,000 and much lower. I don't like it because it's another currency competing against the dollar. Essentially, it's a currency competing against the dollar. I want the dollar to be the currency of the world. That's what I've always said. Yo guys, what's up? Balik lagi channel Ihsan Nagas and welcome to Crypto Time. Yo, ada sebuah FUD dari ex-presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan ya, apakah ini yang menyebabkan dip hari ini ya? Dan ini bisa dibilang ini confirm breakdown ya dari symmetrical triangle-nya, atau it's a bearish pennant, right? Oke. Dan juga ya, gua akan baca ini deh beberapa berita-berita dan juga news yang come up atau rising pada hari ini, yang lagi naik pada hari ini di dunia kripto ini. Oke, ini ya. Harga Bitcoin turun setelah Trump mengatakan kripto sepertinya penipuan atau scam ya. Dia bilang kayak gitu ya tadi pada video tadi ya. Mantan Presiden Donald Trump yang secara historis memiliki hubungan agresif dengan cryptocurrency meluncurkan serangan keras terhadap Bitcoin pada hari Senin di Amerika ya. Menyebutnya sebagai penipuan terhadap dolar yang harus diambil oleh regulator AS untuk dipantau, atau sebenarnya bukan penipuan ya, lebih ke mengancam mungkin ya, mengancam terhadap dolar ya. Ini fakta-fakta kuncinya ya dari menurut Forbes ini ya. Trump menggandakan kritiknya terhadap kripto selama wawancara dengan Stuart Varney ya di Fox Business Network. Pada video yang tadi ya, ditanya tentang pemikirannya tentang Bitcoin, mantan presiden ini mengatakan dia tidak menyukainya dan itu sepertinya scam atau penipuan, menekankan keyakinannya bahwa mata uang di dunia ini harus dolar. Dia juga menyerukan pemantauan cryptocurrency yang lebih besar dengan mengatakan mereka harus diatur sangat-sangat tinggi ya. Komentar Trump tampaknya mendorong penurunan nilai Bitcoin karena harganya turun lebih dari 1,3% dari 36,472 menjadi 35.000 dalam 1 jam setengah wawancara pada pukul 11 pagi ET ya, Eastern Time. Harga telah rebound menjadi lebih dari 36.000. Dia sempat ke harga hampir ke support ya, sempat ke 33 ribuan ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, bisa dibilang ya emang sudah confirm konsolidasinya masuk ke bearish trend, atau ini mengindikasikan ini masuk lagi ke tren penurunan ya guys. Bisa juga sideways, tapi sidewaysnya cenderung turun. Jadi ya memang lumayan agak-agak ini ya, gua bukan menakut-nakuti. Padahal kemarin sudah mulai banyak bermunculan berita-berita bagus ya, seperti El Salvador mengadopsi Bitcoin di pemerintahannya, di mana dia akan memasukkannya ke dalam tendernya, dan juga Paraguay, dan ya udah mulai bermunculan padahal berita-berita bagus, tapi lagi-lagi another FUD baru lagi, FUD lain lagi dari mantan presiden Amerika ya. Emang dari dulu emang ngeselin ya itu orang ya. Ini berita lain ya mengenai Bitcoin. Emang ya harga Bitcoin rapuh, tapi data on-chain-nya menunjukkan ini sebuah area akumulasi baru ya intinya. Data on-chain menunjukkan pemegang jangka panjang kembali dalam mode akumulasi setelah kemacetan jaringan baru-baru ini dibersihkan dan mengguncang pedagang dengan leverage berlebihan. Ya, meskipun aktivitas on-chain melukiskan gambaran suram bagi sebagian orang karena pemegang jangka pendek adalah yang paling terpukul oleh penurunan, pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang telah memulai akumulasi lagi setelah tanda bahwa yang terburuk dari guncangan mungkin telah berlalu. Jadi kalau kita lihat ya, ini area sekarang ya. Ini akumulasi in bear market ya. Udah mulai ada akumulasi pada saat terjadinya bear kemarin ya. Udah ada indikasi akumulasi. Oke. Perubahan posisi bersih pemegang jangka panjang. Seperti yang terlihat pada grafik di atas,
pasokan yang dipegang oleh pemegang BTC jangka panjang mulai meningkat setelah periode distribusi yang terjadi saat naik dari 10.000 sampai 64.000. Angka yang meningkat ini menunjukkan bahwa pasokan LTH sekarang dalam tren naik yang kuat dan mirip dengan tren yang terlihat selama peningkatan akhir 2017 dan penurunan awal 2018 menurut Glassnode ya. Coba gua pengen ini ya, lihat Bitcoin Index Fear and Greed. Kalau kita lihat hari ini orang-orang benar-benar extreme fear ya. Lihat, sangat-sangat takut di area 13. Apakah ini udah saatnya akumulasi? Sekarang kita lihat ke data Fear and Greed Index over time ya. Kalau kita lihat dalam waktu 1 tahun ya, sekarang ini dalam tahun ini adalah area sangat terendah di mana ini adalah titik terendah setahun ini, ketakutan dari orang-orang. Dan kalau kita lihat ke maksimum ya, maksimum time, di mana ini ya, titik terendahnya itu rata-rata memang di angka 10 ya. Dan kita pun udah sempet di angka 10 ya, di area ketakutan sampai 10. Dan ini sebenarnya tahun 2019 lah area tertakut saat itu ya. Karena pada tahun 2019 itu kan banyak sekali berita-berita buruk seperti ya mengenai seperti scam dan lain-lain. Orang-orang tuh sebenarnya nggak separah sekarang. Berita-beritanya tuh lebih parah lagi karena dulu edukasinya malah lebih rendah dari sekarang ya. Kalau sekarang edukasi mengenai Bitcoin itu sudah begitu banyak, mengenai blockchain dan lain-lain. Dulu tuh edukasinya masih rendah, jadi digoyang dikit tuh apalagi orang yang belum punya basic fundamental yang kuat, dikasih ketakutan dikit tuh udah goyah gitu ya. Tapi kalau sekarang menurut gue banyak orang yang sudah ngerti fundamentalnya, udah mengerti apa itu blockchain, apa itu sistem cryptocurrency ini gitu ya. Jadi nggak serapuh tahun-tahun di bawah 2019 ya. Gue ini juga area-area yang sangat rendah sekali. Jadi menurut gue di titik kemarin 30 ribuan itu udah termasuk ke area harga terendahnya juga guys untuk bear market ini. Karena ini kalau kita lihat ya, coba kita lihat di chart ya. Ini tuh area 30.000 itu adalah area support yang lumayan kuat ya guys. Lihat di sini dia membentuk beberapa kali support 1 2 3 4 5 6 ya sekarang ya. Ini juga kalau dia bisa mampu lagi turun ke 30.000, menurut gua untuk breakdown lagi di bawah 30.000 memang agak berat ya. Tapi kalau dia breakdown dari 30.000 menurut gua turunnya lagi akan sangat dalam. Tapi itu kemungkinannya juga lebih sedikit dibandingkan dia masih kuat di atas 30.000. Menurut gua bottomnya masih di atas 30.000 menurut gua ya. Seperti yang udah pernah gua bahas pada video 1 atau 2 minggu yang lalu ya, mengenai bottom dari Bitcoin crash ini. Meskipun sekarang ya dia sudah confirm breakdown dari symmetricalnya ini atau dari triangle-nya ini. Tapi menurut gua bottom terkuat yang harus dia tahan yaitu di atas harga range Bitcoin 30.000. Karena kalau dia breakdown di bawah 30.000 ini super lumayan pasti berat banget ya. Karena memungkinkan juga dia bisa turun ke sini ya guys, ke 17 ribuan. Apakah itu mungkin? Dan bahkan juga setidaknya dia bisa nih tes area support atau resisten dari all-time high-nya pada tahun 2018, yaitu di harga 19 ribuan ya. Kalau dia breakdown dari 30.000 ini agak lumayan bahaya, mungkin bisa ke di bawah 20 ribuan. Itu yang harus diantisipasi ya. Itu pandangan dari teknikalnya. Jadi ya kita lihat aja perkembangan kedepannya gimana. Semoga video kali ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gas bro and peace.